tentang ilmu negara. Ilmu negara adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang asal-usul, tujuan, formasi, dan lenyap negara secara umum, abstrak, dan juga universal. Lain dari ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari tentang negara secara umum, yaitu sesuai dengan negara-negara lain di dunia. Dari secara umum, yakni kebebasan untuk menggunakan dalil-dalil umum mengenai sebuah negara. Pada umumnya, dalil tersebut telah disepakati sebagai kenyataan yang ada. Yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak dalam hal ini mengemukakan bahwa negara sebagai suatu nilai. Dalam kasus ini, yang diamati bukanlah suatu negara saja, melainkan arti dari negara pada umumnya. Terakhir yaitu secara universal. Universal ini dapat diartikan sebagai yang terdapat dan berlaku di mana saja. Menurut Giorgio, sistematis ilmu negara terbagi menjadi dua, yakni ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki arti sempit yang menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. Yang kedua yaitu ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Dalam hal ini, ilmu negara terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, ilmu negara pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara. Yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam artian secara umum, serta lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus. Ilmu negara ini tidaklah berjalan secara sendirian, ada juga keterikatan di dalam ilmu negara pada ilmu lain. Keterikatan ilmu negara ini memiliki 4 cakupan, yang diantaranya hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Dalam hal ini, keterikatan di antara ilmu negara dan hubungan tata negara merujuk kepada samanya penyelidikan dalam objek berupa negara. Kemudian nomor 2 yaitu hubungan ilmu negara dengan administrasi negara. Secara umum, hukum administrasi didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan masyarakat. Dengan demikian, keamanan antara ilmu negara, kesamaan antara ilmu negara dengan ilmu hukum administrasi negara sama-sama mempelajari negara. Hanya saja yang membedakan ilmu hukum administrasi negara ini mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu ilmu negara, hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu politik adalah mengenai negara. Disinilah keterikatannya dengan ilmu negara. Yang selanjutnya nomor 4 yang juga yang terakhir yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu ekonomi. Suatu negara tidaklah mungkin bisa terlepas dengan adanya ilmu ekonomi. Hal inilah yang menjadi keterikatan antara ilmu negara dengan ilmu ekonomi. Meskipun di dalam ekonomi menimbulkan perdebatan ideologi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, bahkan menjadi pokok dari kekuasaan politik tersebut. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan juga menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Itu, negara mempunyai karakter untuk dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan yang lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Untuk mencapai hal itu, maka negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama. Dapat berbagai formulasi tujuan negara menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu teori Lortzing, yang kedua yaitu teori Niccolo, yang selanjutnya yaitu teori Dante, selanjutnya yaitu teori John Locke, yang kelima yaitu teori Immanuel Kant, yang selanjutnya yaitu pandangan paham sosialis dan pandangan paham kapitalis, serta pandangan sosial demokrat. Pertama yaitu menurut teori Lortzing. Menurut teori Lortzing, tujuan negara adalah membuat pemerintahan negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyatnya. Supaya negara dapat berkuasa penuh, maka rakyat harus dalam kondisi yang lemah dan juga miskin. Sebaliknya, jika rakyat dalam keadaan kuat dan juga kaya, maka negara akan menjadi lemah. Pendapat Lortzing ini seperti itu jelas menunjukkan bahwa tujuan negara adalah melemahkan rakyatnya agar negara menjadi kuat dan dapat mengontrol rakyatnya, yaitu menurut teori Niccolo. Menurut teori Niccolo, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban,
keamanan, dan juga ketentraman, yaitu teori Dante. Dalam pandangan teori Dante, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Nomor 4, yaitu teori John Locke. Menurut teori John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak atas milik pribadi, dan jika hak-hak asasi itu dilanggar, maka akan timbul kekacauan. Itu teori Immanuel Kant. Menurut teori ini, negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak dan juga kebebasan warganya yang telah diatur dalam hukum. Pemerintah dan rakyat merupakan subjek hukum, dan sebagai subjek hukum, keduanya harus tunduk dan patuh kepada hukum. Dalam teori ini, ada pemisah, yang mana pemisahan itu diantaranya legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang selanjutnya yaitu pandangan paham sosialis. Tujuan negara menurut paham sosialis adalah memberikan kebahagiaan hidup yang merata dan sama kepada setiap warganya. Kebahagiaan yang merata perlu dipertahankan dengan pemberian pekerjaan sehingga manusia dapat hidup layak. Negara juga perlu memberikan jaminan bahwa hak asasi tidak dilanggar tanpa memandang kelasnya. Pandangan paham kapitalis. Tujuan negara menurut paham kapitalis ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing. Negara bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak pribadi tidak terjadi. Dalam bidang perekonomiannya juga berlaku kebebasan bersaing atau free fight liberation. Dalam bidang ekonomi, negara tidak banyak turut campur karena diserahkan kepada konsumen. Terakhir yaitu pandangan sosial demokrat. Tujuan sistem sosial demokrat adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peran aktif negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Adapun kesejahteraan ini diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Motivasinya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.